Education's cause of darkness. Sometimes it's scary, but actually it's fun. Semangat belajar Bapak Ibu dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini izinkan saya melakukan pengimbasan melalui video terkait dengan guru belajar seri AKM tingkat SD. Saya sudah menyerahkan videonya, silakan ditonton, dan di akhir kegiatan saya harapkan Bapak Ibu menjadi termotivasi, mengambil pirantinya dan langsung mendaftar ya. Oke, tidak banyak kata lagi, ayo kita mulai. Hai Bapak Ibu semua, dimanapun berada, salam semangat belajar ya. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SD ya, oleh saya sendiri Gusti Lanang Suwadana SPD dari SD Bali Public School. Jadi hari ini saya akan banyak mengulas ya pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ya. Jadi supaya plong semua ya, mari kita belajar bersama-sama ya. Setidaknya saya akan memotivasi Bapak Ibu semua untuk mencoba ya. Habis saya jelaskan Bapak Ibu langsung bersemangat ya membuka pirantinya dan langsung melakukan pendaftaran guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SD ya, tanpa menunda-nunda lagi. Karena kalau dari segi konten saya tidak akan menjelaskan lebih ya, karena Bapak Ibu ketika mendaftar Bapak Ibu akan mempelajarinya lebih detail lagi ya. Oke, kita mulai saja. Guru belajar ya, jadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita akan ulas satu persatu ya. Yang pertama ada, apa itu program guru belajar? Nah, jadi kita bisa pahami sekarang bersama-sama ya. Jadi program guru belajar itu merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang kita miliki ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi diri atau refleksi ya. Kemudian pembelajaran pada program guru belajar itu merupakan upaya untuk mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di Indonesia ya, yang katanya pendidikan kita semakin ke belakang ya. Jadi mari kita bersama-sama melalui salah satu program ini kita upayakan mendorong perbaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia ya. Kemudian ada yang bertanya, apa itu program guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum? Ya, padahal ini sudah lama sekali ya beredar di dunia maya, cuma terkadang kita malas saja mengaksesnya ya. Jadi program guru belajar seri AKM ini ya dirancang untuk membantu para guru ya, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, dan sekolah menengah atas, kemudian ada SMK dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional ya, serta dapat menganalisis contoh-contoh asesmen literasi membaca dan numerasi ya. Karena sekarang ini masih ada miskonsepsi ya, apa itu AN, apa itu AKM ya. Dan ada yang mengatakan bahwa AN atau asesmen nasional itu merupakan pengganti dari UN ya, ujian nasional. Jadi masih ada miskonsepsi ya. Dengan program ini pemerintah menginginkan kita memiliki pemahaman yang sama ya. Jadi tidak terjadi lagi miskonsepsi sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda ya. Kita samakan konsep dulu. Kemudian ada yang bertanya, apa tujuan program guru belajar seri AKM ini? Ya, tujuannya ya, jadi tujuannya ditanya. Jadi yang pertama adalah pastinya kita akan diajak memahami konsep AN ya, atau asesmen nasional. Apa sih tujuannya, arahnya kemana ya? Dimana arah utamanya adalah bagaimana melihat mutu sekolah kita ya. Jadi itu endingnya ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu akan lebih banyak belajar nanti secara mandiri ya. Saya akan menyampaikan secara umum saja. Kemudian yang kedua ada memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional ya, bentuknya bagaimana ya, tahapan-tahapannya bagaimana, untuk siapa, pada jenjang apa, oleh siapa saja. Jadi di sana akan dijabarkan. Kemudian ada menganalisis contoh asesmen literasi ya, membaca pada KM. Kemudian ada juga menganalisis contoh asesmen numerasi ya, apa itu asesmen literasi, apa itu numerasi, akan dijelaskan lebih detail di sana ya saat Bapak Ibu mengikuti BIMTEK-nya nanti. Kemudian berikutnya membaca dan menindaklanjuti laporan hasil KM ya, bagaimana Bapak Ibu melihat hasil ya, menindaklanjuti dari
asesmen yang sudah dilakukan untuk perbaikan tentunya ya. Kemudian terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan-rekan kita ya untuk ikut melaksanakan program guru belajar ini supaya semuanya ya, kalau sudah semuanya memiliki konsep yang sama, memiliki pengetahuan yang sama, baru kita bisa bicara tentang mendorong perbaikan ya dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita terlebih dahulu, baru meningkat ke nasional yaitu mutu pendidikan negara kita ya. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar ya seri AKM ya, siapa saja? Jadi jawabannya adalah semua guru SD ya dari jenjang SD kecuali PAUD ya, PG dan TK tidak termasuk ya. Semua guru dari jenjang SD sampai SMK. Kemudian ada kepala sekolah dari jenjang SD sampai SMK, pengawas SD sampai SMK, dan peserta yang berasal dari PKBM ya atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya yang sederajat dari jenjang SD sampai SMK juga. Kemudian yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah memiliki akun SIM PKB ya. Kalau belum ya Bapak Ibu tidak bisa mengakses program guru belajar seri AKM ini ya karena ini sifatnya online dan berbasis LMS ya, Learning Management System. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja tahapan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu ya? Secara garis besar, tahapan itu ada dua ya. Jadi tahapan itu ada dua. Yang tahapan pertama yaitu BIMTEK ya. Jadi BIMTEK itu dimulai dari orientasi ya, pembekalan terhadap peserta mengenai latar belakang tujuan kegiatan ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan diberikan pretest ya. Kemudian akan ada kuis-kuis sebagai bahan refleksi setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul-modul yang disediakan oleh sistem ya. Kemudian nanti juga akan ada di akhir post-test ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ada kegiatan tindak lanjut dari AKM yang Bapak Ibu telah pelajari secara teori ya. Kemudian di tahap kedua yaitu pengimbasan ya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan BIMTEK ini 100%, kemudian akan keluar jadwal pengimbasan ya. Jadi Bapak Ibu akan mengajak rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah ya, di mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengimbaskan kepada kawan-kawan dengan bukti ya. Bapak Ibu membuat sebuah video ya, entah itu secara langsung Bapak Ibu membimbing kawan-kawannya ya, atau dengan video seperti yang saya buat ini ya, untuk memotivasi Bapak Ibu semua untuk bisa bergabung ya dalam program guru belajar seri AKM ini ya. Kemudian video yang Bapak Ibu buat itu silakan diupload ke akun YouTube-nya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu juga wajib memiliki akun YouTube ya. Jadi gampang itu, tidak perlu beli Bapak Ibu ya, cukup Bapak Ibu bermodalkan Gmail ya. Sekarang sudah hampir semua ya, hampir semua guru punya Gmail. Tinggal login saja, kemudian Bapak Ibu upload, copy linknya ya, kemudian nanti di-upload pada LMS Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Apa yang didapatkan peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Apa yang didapatkan ya? Tentunya tidak dapat uang ya. Oke, yang pertama mungkin ada ini ya, pengalaman belajar yang baru dan seru. Ya, kenapa baru ya? Karena biasanya kita belajar ya lewat workshop, kita duduk berjam-jam ya, capek ya. Kemudian tidak seru ya, terkadang seru, terkadang tidak ya. Jadi kenapa saya katakan baru ya, seperti itu sistemnya ya, modelnya baru, kita belajar sendiri di rumah kapanpun dan dimanapun ya. Kalau kita workshop ya nggak bisa, Bapak Ibu harus stay duduk berjam-jam. Kemudian pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional tentunya ya. Jadi kita mendapat pemahaman betul di sana melalui modul-modul yang diberikan, materi yang diberikan. Jadi kita terhindar dari miskonsepsi ya. Walaupun ada miskonsepsi mungkin kita perlu baca lagi ya, mungkin ada yang terlewatkan. Kemudian berikutnya ada belajar bersama sesama guru ya, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat ya. Jadi tadi sudah saya katakan seru ya, karena ini juga ya. Jadi kita bisa belajar bersama tanpa membedakan level ya. Mungkin Bapak Ibu duluan ikut program ini disusul oleh pengawas dan kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa memberi bimbingan ya. Jadi kebalik ya. Jadi inilah serunya ya, kita bisa berkontribusi tanpa melihat level kita ya, entah itu kepala sekolah, pengawas, dan lain-lain. Kita sharing bersama. Kemudian terakhir ada sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan bagi yang terbaik ya, lulusan terbaik. Ada lulusan terbaik.
Jadi mungkin bisa digunakan suatu saat ya, mungkin mencari BSU atau meminjam uang. Jadi tidak ke sana arahnya Bapak Ibu ya, intermezzo sedikit supaya tidak tegang. Oke, lanjut. Apa sih serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM ya? Apa bedanya kalau saya kursus atau saya ikut workshop saja? Sebenarnya ini workshop online mandiri sebenarnya ya, sama saja. Yang pertama lebih fleksibel ya terkait waktu ini ya. Jadi Bapak Ibu tentukan sendiri ya. Kemudian mau mengikutinya berapa lama ya, yang pasti dalam rentang jadwal tersebut tidak boleh lewat. Misalnya 4 hari ya, dalam waktu 4 hari Bapak Ibu harus menyelesaikan semua tahapan-tahapan modul-modul materi yang ada di sana ya, termasuk tes dan pretest atau post-testnya. Misalnya saya contohkan fleksibel, artinya sehari Bapak Ibu hanya bisa 10 menit, dapat 5%, 10%, it's okay ya. Jadi tidak seperti workshop tatap muka Bapak Ibu, 4 jam duduk ya 4 jam duduk ya. Jadi Bapak Ibu sambil ngopi, sambil mandi pun bisa Bapak Ibu, santai. Kemudian lebih kolaboratif ya, seperti tadi disampaikan ya. Jadi kita bisa bekerja sama bersama rekan-rekan, sharing ya, atau duduk di taman belajar bersama sambil ngopi ya, santai ya. Jadi lebih apa namanya berinteraksi itu lebih ada ya. Walaupun secara mandiri boleh ya. Kemudian lebih mudah ya, jadi aksesnya pun lebih mudah, dimanapun, kapanpun, sambil mandi pun bisa mendengarkan ya, atau melihat, atau berpikir. Kemudian materinya juga sudah dirangkum sesimpel mungkin ya. Jadi ketimbang kita baca buku Bapak Ibu, lumayan ya berhalaman-berhalaman. Nah, jadi materinya di sini sudah dirangkum dengan sedemikian rupa. Jadi gampang sekali belajarnya ya, mengikutinya. Oke, ini terkait serunya ya. Sekarang apalagi? Oke. Bagaimana jadwal pelaksanaan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, ini terkait jadwal Bapak Ibu ya. Seperti tadi sudah saya bahas jadwalnya ya fleksibel sekali. Nah, secara garis besar ada dua ya, jadwal BIMTEK dan jadwal pengimbasan. Ya, ketika Bapak Ibu login dan mendaftar, Bapak Ibu akan menjadwal jadwal BIMTEK terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu mendaftar, kemudian pilih jadwal BIMTEK yang tersedia yang mungkin Bapak Ibu rasa sangat fleksibel. Artinya, oh pas tanggal itu saya free, oh pas tanggal ini, oh saya kebanyakan free-nya di sini. Ya, Bapak Ibu pilih sesuka hatinya. Ya, yang pasti lihat yang disediakan oleh sistem. Kalau belum disediakan oleh sistem berarti Bapak Ibu mau ikut atau menunggu gitu saja ya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan BIMTEK ini akan keluar jadwal pengimbasan Bapak Ibu ya. Jadi rentangannya 4-5 hari ya. Dari hari Bapak Ibu menyelesaikan BIMTEK ya. Jadi ikuti saja karena jadwal itu sudah ditetapkan oleh sistem ya. Bapak Ibu di sini tidak bisa milih ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ya, yang terakhir ya. Jadi caranya sebenarnya gampang sekali zaman sekarang Bapak Ibu sudah semua memiliki media sosial ya, hampir sama caranya ya. Login, masukkan identitasnya, kemudian enjoy ya. Oke. Kita mulai dari awal ya. Yang pertama Bapak Ibu harus punya piranti atau alat terlebih dahulu ya. Jadi bisa diakses lewat handphone, laptop ataupun komputer. Tentunya harus memiliki koneksi internet karena ini semua bersifat online ya, LMS ya. Kemudian jika Bapak Ibu punya alat memenuhi atau bisa digunakan untuk mengakses ya, jadi kemudian Bapak Ibu silakan buka halaman lewat browser boleh atau lewat aplikasi ya. Kalau lewat browser Bapak Ibu kunjungi Guru Belajar Kemendikbud Go ID ya. Atau lewat aplikasi kalau di handphone ada ya, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Ya, gampang itu. Kemudian setelah Bapak Ibu buka halamannya, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan menu login ya. Isikan alamat email Bapak Ibu dan passwordnya, ingat ya. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke menu ya. Kemudian Bapak Ibu akses menu assessment kompetensi minimum. Biasanya ada di bawah profil ya, di scroll saja di bawah. Cari tulisan assessment kompetensi minimum ya. Berikutnya Bapak Ibu klik daftar dan pilih jadwal sesuai keinginan Bapak Ibu ya, santai ya. Setelah jadwal Bapak Ibu tetapkan, nah siap-siap Bapak Ibu kapan dimulai dan Bapak Ibu akan mengikuti BIMTEK ya sesuai jadwal tersebut. Jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mengulang lagi kalau Bapak Ibu lupa jadwalnya dan sudah terlewat ya. Setelah Bapak Ibu mengikuti proses BIMTEK, Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat ya, syaratnya dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu ya. Habis itu Bapak Ibu melakukan pengimbasan ya, atau dibalik pengimbasan dulu baru udah deh, enggak masalah ya.
Jadi bisa yang mana duluan ya. Oke, kita lihat sekarang detailnya ya. Bagaimana sih caranya login? Nah, Mr. Lanang ini menjelaskan secara umum. Oke, sekarang saya jelaskan secara detail ya. Saya sediakan linknya di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik ya. Link panduan, kita klik. Oke. Nah, di sini saya sudah sertakan yang panduan secara detailnya ya. Panduan program guru belajar seri AKM untuk login ya. Login menentukan jadwal. Oke. Kita langsung saja ya. Nah, tata cara login. Nah, berikut tata caranya seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu kunjungi situsnya gurubelajar.kemendikbud.go.id atau bisa diakses lewat aplikasi ya. Kemudian Bapak Ibu klik masuk, nah, nanti akan kita temukan menu login atau menu masuknya ya. Silakan masukkan alamat email Bapak Ibu dan kata sandinya ya. Alamat surel itu email ya. Ini ada contohnya yang ada guruku ID ya, yang di depannya biasanya nomor UKG-nya ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah masuk, nanti Bapak Ibu akan melihat profil Bapak Ibu sendiri ya. Di sini akan ada identitas lengkap. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, ini asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu klik selengkapnya ya. Ketika Bapak Ibu klik selengkapnya, Bapak Ibu akan masuk ke menu AKM ya. Nah, silakan Bapak Ibu daftar ya. Jadi karena Bapak Ibu belum pernah mengikuti, jadi Bapak Ibu daftar. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan kepada jadwalnya. Nah, ada angkatan 1 sampai kalau saya 10 ya, sekarang angkatan 11 sudah dibuka ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih ya. Jadi yang angkatan lama jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa ikuti lagi. Silakan ikuti angkatan yang terbaru ya, yang 11, 12 atau 13 ya. Kemudian lihat waktunya seperti ini Rabu 6 Januari sampai Jumat 29 Januari. Jadi BIMTEK-nya dilaksanakan dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 29 ya. Itu tidak tentu ya, mungkin ada 4 hari, 5 hari, ada sebulan mungkin ya. Jadi itu diatur oleh sistem ya. Jadi Bapak Ibu lihat, oh yang ini saya bisa, oh angkatan 11 saya bisa, oh angkatan 12 saya bisa, baru Bapak Ibu klik daftar ya. Karena kalau sudah klik daftar, Bapak Ibu akan memiliki jadwal BIMTEK-nya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki jadwal BIMTEK-nya dan akan memulai BIMTEK-nya, ya Bapak Ibu login seperti tadi lagi, cari menu asesmen kompetensi minimum, kemudian Bapak Ibu klik mulai. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu memilih hari Rabu sampai Jumat tanggal 6 Januari sampai tanggal 29 Januari. Nah, kalau sudah bertepatan dengan jadwalnya, Bapak Ibu klik mulai. Ya, silakan klik mulai. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke portal modul ya. Bapak Ibu akan mengikuti kursus di sana ya, dimulai dari orientasi, kemudian setiap kegiatan ada kuisnya ya, ada evaluasinya, kemudian ada pretestnya, posttestnya ya, kemudian ada refleksi-refleksi dari modul-modul yang telah Bapak Ibu pelajari ya. Nah, apabila Bapak Ibu dalam sehari hanya bisa menyelesaikan 3 topik seperti ini, it's okay, tidak masalah ya. Kemudian yang topik contohnya teknis pelaksanaan asesmen nasional ini baru setengah. Nah, Bapak Ibu ada kegiatan ya ditinggalkan saja. Ya, data ini sudah terrecord, tidak akan hilang ya. Nanti akan tampil di hasil menu Bapak Ibu yaitu 50% misalnya. Oh, lagi 50% saya belum menyelesaikan. Ya, Bapak Ibu bisa mulai lagi ya sampai 100% atau dinyatakan oleh sistem semua modul kegiatan komplit diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu mencapai 100% seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap mendownload sertifikat dan melakukan pengimbasan. Akan keluar menu lagi satu yaitu menu pengimbasan ya. Bagaimana caranya mendownload sertifikat? Nah, ini ya, sama login dulu, kemudian cari asesmen kompetensi minimum menunya, kemudian Bapak Ibu cek. Nah, cek di sini sertifikat kegiatan ya. Ketika Bapak Ibu klik, ya Bapak Ibu diminta untuk mengisi kuesioner terkait LMS ya, Learning Management System yang digunakan sebagai portal guru belajar seri AKM ya. Jadi silakan diisi sesuai pemahaman Bapak Ibu ya, sesuai apa yang dirasakan ya, kebermanfaatannya terutama. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengusulkan ya perbaikan-perbaikan teknis ya terkait kendala yang mungkin yang Bapak Ibu alami selama belajar menggunakan LMS ini.
Setelah Bapak Ibu komplit ya, nah baru akan muncul UDUH atau download. UDUH itu download ya, bimbingan teknis BIMTEK AKM ya. Silakan diklik, di-download ya. Jadi sertifikatnya sudah Bapak Ibu miliki. Ya, setelah itu seperti tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melakukan pengimbasan atau dibalik ya, pengimbasan dulu dah, baru saya download. Boleh ya, sama saja. Pengimbasan adalah tadi sudah saya jelaskan mengajak kawan-kawan Bapak Ibu ya mengikuti program Guru Belajar Seri AKM dengan bimbingan Bapak Ibu sendiri ya. Bagaimana caranya login, bagaimana caranya belajar lewat LMS Guru Belajar Seri AKM ini dan lainnya. Silakan bimbing rekan-rekan Bapak Ibu menyelesaikan tahapan-tahapan di program guru belajar ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuatkan videonya saat melakukan bimbingan atau membuatkan video motivasi seperti saya ini ya, mengajak kawan-kawan secara tidak langsung kita berikan video pemahaman kepada kawan-kawan kita yang tentunya kita berharap mereka ikut ya mensukseskan program guru belajar seri AKM ini ya. Nah, video yang Bapak Ibu sudah buat silakan di-upload ke YouTube, kemudian linknya itu di-copy. Nanti Bapak Ibu buka lagi asesmen kompetensi minimumnya. Kemudian di sana ya yang lambang Tekuri Handayani ini di bawahnya ada masukkan tautan. Tautan ini artinya link ya, link video di YouTube-nya. Kemudian Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik di sini dan klik kanan ya, paste atau paste di sini ya, link video pengimbasan yang Bapak Ibu sudah upload di YouTube. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik kirim ya. Dan link tersebut masih bisa Bapak Ibu ubah ya, diganti ya. Oke Bapak Ibu, demikian tata cara ya, panduan terkait login menggunakan browser ataupun aplikasi menuju menu guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termotivasi ya setelah menonton video ini. Bapak Ibu langsung mengambil pirantinya, kemudian login, kemudian menentukan jadwal. Itu yang saya harapkan ya. Dan ini juga harapan besar dari pemerintah kita ya. Mari bersama-sama bergotong royong ya mensukseskan tujuan pendidikan kita supaya pendidikan kita tidak dikatakan mundur terus ya, dikalahkan oleh negara lain. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih ya. Akhir kata saya bacakan sebuah quote dari Bapak Menteri kesayangan kita ya, Bapak Nadiem Makarim. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Namun, ya, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Ya, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Ya, jadi semuanya berawal dari kita, Bapak Ibu. Ya, tidak perlu menunggu yang dari atas. Ya, mari kita coba ya bangun dari bawah ya, siapa tahu dari bawah bisa mengetuk ke atas sehingga kita selalu disupport dan yang menjadi tujuan kita ya dan tujuan negara bisa cepat terlaksana. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa termotivasi dan segera mengikuti program ini. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan selamat belajar.